Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Senang sekali bisa bertemu melalui video ini, di mana di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu manajemen ASN. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wendy Kurniasari dari instansi Universitas Negeri Padang. Saya adalah peserta Latsar CPNS yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Angkatan 89, kelompok 3, dan dengan tutor adalah Bapak Suhanda, SPD, MAP. Nah, sebelum memasuki mengenai manajemen ASN, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari manajemen ASN. Manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini adalah definisi manajemen ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, selanjutnya saya akan mengidentifikasi isu yang saya temui di unit kerja saya. Nah, selama saya berada di Universitas Negeri Padang, di mana saya bekerja sebagai dosen di jurusan Teknik Elektronika, ada beberapa isu yang saya temui. Yang pertama itu adalah belum optimalnya penggunaan e-learning. Lalu yang kedua, belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Lalu yang ketiga, masih rendahnya jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi. Nah, untuk menganalisis isu ada 3 metode yang saya gunakan, yaitu ada APKL, ada USG, dan ada Fishbone. Nah, yang pertama itu adalah APKL, di mana A-nya itu adalah aktual, P-nya adalah problematik, dan K-nya adalah kekhalayakan, sedangkan L-nya adalah layak. Nah, dari 3 kasus ini ada 2 isu yang menurut saya memenuhi syarat, sedangkan 1 isu itu tidak memenuhi syarat. Yang pertama itu adalah belum optimalnya penggunaan e-learning. Nah, menurut saya di sini ini adalah memenuhi syarat dari aktualnya, dari problematiknya, dari kekhalayakan atau untuk masyarakat umum, dan juga dari kelayakannya. Nah, ini memenuhi syarat. Sedangkan untuk isu yang kedua yaitu belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini juga memenuhi syarat menurut saya, karena memenuhi aktualnya iya, problematiknya juga iya, sedangkan kekhalayakan dan layaknya juga termasuk, sehingga menurut saya ini memenuhi syarat. Sedangkan untuk isu yang ketiga yaitu masih rendahnya jumlah publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi, ini menurut saya tidak memenuhi syarat karena dia tidak aktual. Sedangkan problematik dan kekhalayakan serta layaknya ini masuk, tetapi untuk aktual itu tidak, sehingga menurut saya ini tidak memenuhi syarat. Nah, ini adalah metode APKL. Lalu yang kedua, saya menggunakan metode USG. Nah, dari metode USG ini karena tadi hanya 2 yang memenuhi syarat, sehingga untuk metode USG hanya 2 isu yang saya buat ya. Yang pertama itu adalah belum optimalnya penggunaan e-learning. Lalu yang kedua, belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Dari kriteria USG di mana U itu adalah urgensi, sedangkan S-nya adalah seriousness, sedangkan G-nya adalah broad. Nah, menurut saya untuk isu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan e-learning. Nah, ini kriteria USG-nya U nilainya 4, sedangkan S nilainya 4, dan G nilainya adalah 4 juga, sehingga skornya menjadi 12. Lalu yang kedua, isu yang kedua yaitu belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Ini urgensi atau U-nya bernilai 4, sedangkan S atau seriousness-nya bernilai 5, dan growth-nya bernilai 5, sehingga skornya 14. Dari total skor dapat dilihat bahwa peringkat 1 ini ada pada isu yang kedua, yaitu belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Sedangkan peringkat kedua ini adalah belum optimalnya penggunaan e-learning.
Sehingga dari metode ini saya mengambil isu yaitu yang kedua, belum tersedianya perangkat pembelajaran berbasis kasus pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, lalu yang ketiga adalah berdasarkan Fishbone. Nah, di Fishbone ini saya mengangkat kasusnya itu adalah belum adanya perangkat pembelajaran berbasis PBL pada mata kuliah metodologi penelitian, di mana mennya itu atau manusianya adalah kurangnya pelatihan mengenai PBL atau pembelajaran berbasis learning. Lalu yang kedua, metodenya itu belum ada SOP dan SOP-nya itu belum dibuat. Lalu yang ketiga, ini berdasarkan environment-nya, kebiasaan mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Jadi hanya menyalin tugas dari temannya. Sedangkan materialnya adalah mahasiswa kurang memahami pembelajaran berbasis PBL. Lalu materi yang diberikan dosen ini masih dengan metode singkat, yaitu hanya terbatas pada PPT. Sehingga saya mengharapkan sekali untuk bisa membuat perangkat pembelajaran berbasis PBL, yaitu berbasis kepada kasus. Lalu dampak yang terjadi jika isu tidak terselesaikan, yang pertama adalah mahasiswa tidak bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu yang kedua, mahasiswa tidak memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan suatu kasus. Lalu yang ketiga, mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Nah, ini dampak yang terjadi jika isu yang saya angkat tadi tidak terselesaikan, yaitu belum adanya perangkat pembelajaran berbasis PBL pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, gagasan kreatif untuk solusi isu menurut saya adalah ada 3. Yang pertama adalah memfasilitasi dosen metodologi penelitian untuk mengikuti pelatihan mengenai perangkat pembelajaran berbasis PBL. Lalu yang kedua, memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pelatihan mengenai perangkat pembelajaran berbasis PBL. Dan ketiga adalah meminimalisir biaya, karena biasanya kalau untuk perangkat pembelajaran berbasis kasus ini juga membutuhkan biaya, sehingga sebaiknya diminimalisir biayanya agar bisa perangkat pembelajarannya yang berbasis kasus bisa digunakan secara optimal. Nah, sekian dulu materi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk melihat video ini, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.